Perang Cirebon Banten, perebutan pengaruh di pesisir utara Jawa. Pada abad ke-16, Nusantara tidak hanya menjadi tempat berkembangnya kebudayaan dan agama, tetapi juga menjadi panggung persaingan kekuasaan antara kerajaan-kerajaan yang saling berkompetisi untuk memperluas pengaruh dan kekuatan politik mereka. Salah satu peristiwa besar dalam sejarah Jawa pada periode ini adalah konflik antara Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Kedua kerajaan ini, meskipun berasal dari satu keluarga besar, terlibat dalam persaingan sengit yang dipicu oleh ambisi politik dan ekonomi di pesisir utara Jawa. Konflik ini tidak hanya membentuk peta kekuasaan di wilayah tersebut, tetapi juga menjadi salah satu peristiwa penting yang menunjukkan kompleksitas dinamika politik di Jawa pada masa itu. Artikel ini akan mengulas dengan lebih mendalam tentang latar belakang, perjalanan, serta dampak jangka panjang dari perang antara Kesultanan Cirebon dan Banten yang sering diabaikan dalam catatan sejarah populer. Kita akan melihat bagaimana dua kerajaan besar ini bertarung demi kontrol atas wilayah strategis yang tidak hanya penting secara geografis, tetapi juga menjadi jalur utama perdagangan di Asia Tenggara. Latar belakang konflik. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Dengan kota pelabuhannya yang strategis di pesisir utara Jawa, Cirebon tumbuh menjadi pusat kekuatan agama dan perdagangan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan letak geografis Cirebon yang strategis di jalur perdagangan Laut Jawa untuk mengembangkan ekonominya, sekaligus memperluas pengaruh Islam ke pedalaman Jawa Barat. Di sisi lain, Kesultanan Banten didirikan oleh putra Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, setelah ia berhasil melepaskan diri dari kerajaan Sunda Pajajaran. Banten, yang terletak di ujung barat Laut Jawa, juga berkembang menjadi pusat perdagangan besar, terutama dengan komoditas lada yang diekspor ke berbagai penjuru dunia. Posisi Banten di Selat Sunda menjadikannya salah satu kekuatan maritim yang kuat dan berpengaruh di kawasan tersebut. Pada awalnya, hubungan antara Cirebon dan Banten baik-baik saja, mengingat ikatan keluarga yang kuat antara dua kesultanan ini. Namun, seiring waktu, ambisi politik dan ekonomi mulai memisahkan mereka. Kedua kesultanan ini memiliki kepentingan yang sama dalam menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan Jawa dengan Sumatera, Malaka, dan wilayah lainnya di Asia Tenggara. Jalur ini sangat penting karena menjadi jalan utama bagi komoditas berharga seperti lada, rempah-rempah, kain sutra, dan barang-barang dari luar negeri. Persaingan untuk mengontrol jalur perdagangan ini lambat laun menyebabkan ketegangan antara kedua kerajaan, yang akhirnya memuncak dalam perang terbuka. Faktor-faktor penyebab perang. 1. Persaingan ekonomi. Wilayah pesisir utara Jawa tidak hanya penting secara geografis, tetapi juga secara ekonomi. Pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisir ini, seperti Cirebon dan Banten, menjadi pusat aktivitas perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan dunia internasional. Komoditas berharga seperti lada dan rempah-rempah diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan ini, dan kendali atas jalur perdagangan ini sangat menentukan kekuatan ekonomi sebuah kerajaan. Banten dan Cirebon sama-sama bergantung pada perdagangan untuk memperkuat kekuasaan mereka. Banten, dengan Selat Sundanya, menguasai jalur perdagangan antara Jawa dan Sumatera, sementara Cirebon mengendalikan rute perdagangan yang lebih ke timur. Ketika Banten mulai memperluas pengaruhnya ke arah timur, hal ini menimbulkan konflik dengan Cirebon, yang merasa wilayah kekuasaannya terancam. 2. Pengaruh politik. Secara politik, Cirebon berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak, yang pada saat itu merupakan kekuatan Islam terbesar di Jawa. Cirebon berperan sebagai sekutu penting Demak dalam penyebaran Islam dan pengaruh politik di Jawa Barat. Namun, ketika Demak mulai mengalami kemunduran, Cirebon perlahan-lahan kehilangan sekutu kuatnya, dan Banten melihat ini sebagai peluang untuk memperluas kekuasaannya. Sementara itu, Banten yang telah berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan mandiri, memiliki ambisi untuk memperluas pengaruh politiknya lebih jauh ke wilayah timur, termasuk wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Cirebon. Ambisi politik ini menjadi salah satu pendorong utama di balik konflik antara kedua kerajaan. 3. Penyebaran agama Islam. Meskipun kedua kerajaan ini sama-sama berperan dalam penyebaran agama Islam, ada persaingan yang tersembunyi di antara mereka untuk menjadi pusat kekuatan Islam di Jawa Barat.
Sunan Gunung Jati dan keturunannya memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Jawa Barat, termasuk pedalaman dan daerah pesisir. Namun, seiring dengan pertumbuhan kekuasaan Banten, kerajaan ini juga berusaha untuk memperkuat identitas Islamnya dan menjadi pusat pengaruh agama di wilayah tersebut. Perebutan pengaruh agama ini, meskipun tidak menjadi alasan utama perang, turut memicu ketegangan antara kedua kerajaan. 4. Perebutan wilayah strategis. Wilayah-wilayah seperti Indramayu, Karawang, dan daerah-daerah pesisir lainnya yang kaya akan sumber daya alam menjadi objek perebutan antara Cirebon dan Banten. Wilayah-wilayah ini tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga memiliki nilai strategis karena lokasinya yang berada di jalur utama perdagangan laut. Kontrol atas wilayah-wilayah ini menjadi kunci bagi kedua kerajaan untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh mereka di sepanjang pesisir utara Jawa. Kronologi perang. 1. Ketegangan awal, diplomasi yang gagal sebelum perang benar-benar pecah, kedua kesultanan berusaha untuk menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi. Utusan dari Cirebon dan Banten beberapa kali bertemu untuk membahas pembagian wilayah dan pengaruh di pesisir utara Jawa. Namun, negosiasi ini selalu berakhir dengan kebuntuan. Kedua pihak memiliki ambisi yang terlalu besar, dan tidak ada yang mau mengalah dalam perebutan kekuasaan. Ketegangan semakin meningkat ketika Banten mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah yang dianggap berada di bawah kendali Cirebon. 2. Pertempuran laut di pesisir utara. Setelah diplomasi gagal, perang terbuka tidak dapat dihindari. Pertempuran pertama terjadi di laut, di mana armada kapal perang dari Cirebon dan Banten saling berhadapan di perairan Laut Jawa. Laut ini, yang menjadi jalur utama perdagangan, menjadi medan perang bagi kedua kekuatan besar yang berusaha merebut kendali atas pelabuhan-pelabuhan penting. Pertempuran laut ini sangat sengit, dengan kapal-kapal perang yang dilengkapi meriam saling bertarung untuk menguasai perairan strategis. 3. Pertempuran darat di pelabuhan-pelabuhan utama. Selain di laut, pertempuran darat juga terjadi di kota-kota pelabuhan yang strategis di pesisir utara Jawa. Kota-kota seperti Indramayu dan Karawang menjadi medan pertempuran utama, di mana pasukan dari kedua kesultanan bertempur untuk menguasai wilayah-wilayah tersebut. Pasukan dari kedua belah pihak bertempur menggunakan senjata tradisional seperti keris, tombak, dan pedang, sementara benteng-benteng di sekitar pelabuhan menjadi pusat pertahanan yang keras. Dampak perang. 1. Kehancuran ekonomi. Perang ini menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur ekonomi di wilayah pesisir utara Jawa. Pelabuhan-pelabuhan yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan hancur, dan aktivitas perdagangan terhenti akibat pertempuran yang berlarut-larut. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi kedua kesultanan, yang sebelumnya sangat bergantung pada perdagangan maritim untuk mempertahankan kekuasaannya. 2. Penurunan pengaruh Cirebon. Meskipun perang ini tidak menghasilkan kemenangan mutlak bagi salah satu pihak, Kesultanan Cirebon mulai kehilangan pengaruh politiknya setelah perang berakhir. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Cirebon, seperti Indramayu dan Karawang, jatuh ke tangan Banten, yang semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim yang dominan di Jawa Barat. 3. Dampak sosial. Perang ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur ekonomi, tetapi juga menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Banyak penduduk yang terpaksa mengungsi akibat pertempuran, sementara kota-kota yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi berubah menjadi medan perang yang sepi. Dampak sosial dari perang ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Warisan sejarah. Perang Cirebon-Banten meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah Jawa Barat. Konflik ini menunjukkan betapa pentingnya wilayah pesisir utara Jawa sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan politik di Nusantara. Meskipun kedua kesultanan akhirnya mencapai kesepakatan damai, perang ini mempengaruhi dinamika politik di wilayah Jawa Barat selama bertahun-tahun kemudian. Selain itu, perang ini juga menunjukkan bagaimana ambisi politik dan ekonomi dapat merusak hubungan yang sebelumnya erat antara dua kerajaan besar. Cirebon dan Banten, meskipun berasal dari satu garis keluarga, terlibat dalam konflik yang tidak hanya mengubah peta kekuasaan di Jawa, tetapi juga mengubah nasib rakyat di wilayah pesisir. Kesimpulan.
Perang Cirebon Banten adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik dan ekonomi Nusantara pada abad ke-16. Konflik ini mencerminkan betapa rumitnya dinamika kekuasaan di Jawa pada masa itu, di mana persaingan untuk menguasai jalur perdagangan dan wilayah strategis seringkali berujung pada peperangan. Meskipun kedua kesultanan akhirnya berdamai, dampak dari perang ini tetap terasa hingga saat ini, terutama dalam pembentukan identitas politik dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Dengan memahami sejarah perang ini, kita bisa lebih menghargai betapa pentingnya pesisir utara Jawa dalam membentuk peta politik dan ekonomi Nusantara. Warisan dari konflik ini tidak hanya terlihat dalam batas-batas wilayah modern, tetapi juga dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa yang mengalami dampak dari persaingan kekuasaan di masa lalu.